Tapi dia terima juga Agus kan? Cuma mungkin duitnya kurang banyak gitu kan? Betul ya? Ya kalau kurang banyak nggak menjadi alasan dong. Jadi Novi udah kamu jalan aja, kalau perlu datang ke gua. Hola netizen yang tercinta, Razma Nasution ikut angkat bicara terkait Pratiwi Novianti yang dilaporkan oleh Agus korban penyiraman air keras terkait kasus uang donasi. Razma Nasution pun mengaku siap membantu Pratiwi Novianti jika diminta menjadi kuasa hukumnya untuk melawan pelaporan Agus terkait kasus donasi itu. Ia pun meminta kepada Pratiwi Novianti agar melakukan perlawanan hukum karena Pratiwi Novianti sudah dilaporkan oleh pihak Agus ke polisi. Sebelumnya, Agus dengan didampingi kuasa hukumnya Farhad Abbas melaporkan Pratiwi Novianti ke Polda Metro Jaya terkait uang donasi dan pencemaran nama baik. Menanggapi soal dirinya dilaporkan ke polisi oleh orang yang telah ditolongnya itu, Pratiwi Novianti pun tidak gentar. Pratiwi Novianti awalnya mengaku kaget saat mengetahui Agus melaporkannya ke Polda Metro Jaya, sebab dirinya mengira masalah terkait uang donasi itu sudah selesai saat Agus mengembalikan uang tersebut ke yayasan miliknya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aduh Bas, kamu tahu nggak itu orang yang kamu bela itu bukan kaum lemah itu kaum orang hebat ya. Karena si Agus itu mengatakan dia kan nggak butuh uang dan uang itu bukan segalanya. Lebih penting adalah harga diri istri dan keluarganya ya dibandingkan dengan uang. Dan dia juga tidak ada ngemis-ngemis atau tidak ada bermohon-mohon kepada donatur untuk dikasih uang. Berarti kan itu kan orang yang kuat, bukan orang yang lemah ya. Jadi dalam hal ini jangan dikondisikan dia lemah dan ada yang menghina dia. Nggak ada yang menghina dia ya. Justru dia sendiri yang membuat persoalan. Kenapa? Karena harusnya ya dana itu yang harusnya untuk operasi mata, untuk menyembuhkan matanya, itu harus dipergunakan untuk itu. Tapi pada kenyataannya dialihkan ke yang lain, ditransfer ke yang lain. Itu ada bukti mutasinya yang ditunjukkan sama si Teh Novi, itu bukti-buktinya ya. Jadi para netizen ini pasti kan berang ya. Para donatur pasti kan tidak terima, sehingga ada komentar-komentar terkait dengan sikap daripada si Agus dan keluarganya ini. Nah, tapi walaupun begitu, kalau dia dilaporin, ya si Teh Novinya, yayasannya itu silahkan. Ya, tapi dalam hal ini, ya Bas, kamu salah tanggap dan salah persepsi. Dan untuk hanya gara-gara mau ya viral, ya saya rasa kamu nggak perlu lagi cari viral karena orang seluruh Indonesia udah kenal sama kamu kok Bas. Jadi nggak perlu lagi kamu untuk demi untuk viral mengorbankan banyak hal, segala sesuatu, dan itu menjadi kontroversi dan menjadi masalah ya. Itu akan takutnya nanti jadi bumerang buat kamu. Jadi bijak-bijaklah untuk bersikap terhadap orang yang kita tolong itu. Ya, lihat seperti apa kondisinya, pelajari terlebih dahulu apa latar belakangnya yang menyebabkan demikian. Itu dipelajarin semua. Siapa pihak yang dilaporin itu dipelajarin, dikenalin dulu terlebih dahulu. Jangan sampai salah sasaran sehingga jadi bumerang, akhirnya berbalik ke diri sendiri. Oke? Salam keadilan. Ada hal menarik yang bisa kita pelajari ya dari kasus penyiraman air keras Agus sang atasan yang dilakukan oleh Aji bawahannya sendiri. Jadi beberapa hari yang lalu ada rekan kerjanya Agus yang nge-spill nih kelakuan Agus di tempat kerja. Katanya selain memang punya watak yang arogan dan juga suka ngomong kasar ke bawahannya, sehingga banyak sekali bawahannya ini yang resign. Kurang lebih ada sekitar 10 orang yang dibikin sakit hati sama si Agus ini. Salah satunya adalah si Aji ini. Nah, menurut gue ada satu pembelajaran yang sangat penting banget ya dari kasusnya si Agus ini, terutama untuk kalian nih seorang pemimpin ataupun leader di tempat kerja. Menurut gue ya guys, kalian itu harus bisa memanusiakan manusia. Gini ya, pasti kalian pernah kan ngelihat orang yang ditegur di depan umum atau di depan banyak orang, atau mungkin kalian pernah ngalamin ini. Nih, gue kasih tahu ya, jangan pernah menegur seseorang di depan banyak orang, karena itu artinya kamu sedang menjatuhkan orang tersebut. Kalau kamu menegur nih ya, ajak ke dia ke tempat sepi, ajak ngomong berdua, karena itu artinya kamu sedang memberikan nasihat. Kamu itu harus bisa ya membedakan mana sikap peduli, mana sikap membuli. Untuk menjadi bijak tidak cukup dengan otak yang cerdas aja, tapi hati juga harus baik. Jangan karena mau dipandang hebat malah bikin mental seseorang hancur berantakan. Percuma dong sekolah tinggi-tinggi kalau etikamu cuma setinggi
mata kaki. Kok orang tuh bisa jahat banget ya? Adalah orang kena musibah, kita panggil aja si Mas Alex ini. Mukanya disiram air keras karena salah satu karyawannya ini yang sakit hati sama dia. Kasusnya viral, diundang ke podcast, banyak yang iba sama dirinya para netizen ini. Sampai ada satu mbak-mbak, ya panggil aja Mbak Nora, yang galang dana buat bantuin Mas Alex ini. Mbak Nora ini punya yayasan dan memang sering ngebantu orang lah bahasanya. 1 sekian M guys, terkumpul dari netizen seluruh Indonesia yang kasihan sama kondisinya. Loh, kok duitnya malah dipakai buat yang lain dulu, Thomas? Malah buat bayar yang lain dulu. Mau debat kayak gimana? Itu uangmu. Lah itu netizen ngasih duitnya biar kamu sembuh, Mas. Bukan buat bayar utang sama belanja-belanja, pakai e-commerce. Terus duitnya dibagi-bagi ke saudara-saudara. Pakai buat pengobatan terbaik dulu. Nanti udah sembuh, pasti kan harus dikontrol kan. Proses kontrol, harus beli obat, harus beli salep dan lain-lain. Duitnya dipakai dari situ. Kalau udah sembuh total, sisanya masih ada, ya sok atau dipakai. Kita juga mungkin nggak mikir gimana-gimana. Ini bukan soal nggak ikhlas buat ngasih. Ibarat gini, kalau ada orang kelaparan di pinggir jalan, belum makan 5 hari gara-gara nggak punya duit, kita kasihan, kita kasih duit 100.000, terus malah dibeliin ciu. Kira-kira kalian kesel nggak? Lo saya ngasih buat makan, mau dibilang kita udah ngasih nggak ikhlas bukannya gimana, tapi ada rasa kok begini ya. Terus yang lebih caur lagi, karena udah ditegur, dibongkar duitnya pakai buat apa aja, akhirnya ketahuan. Masnya malah ngelaporin ke polisi. Mbak-mbak yang udah ngebantuin dilaporin ke polisi. Itu mbaknya dapat duit juga enggak, Mas. Dapat duit juga enggak, emang dari hati aja pengen ngebantuin. Dia ngeliat spending duitnya yang salah, masih mau dibenerin, ditegur, biar duit dari donasi ini tuh tersampaikan dengan baik dan digunakan seperti semestinya. Kalau duitnya nggak sampai, dosanya ditanggung ke mbaknya, Mas, karena ini mandat dari netizen, duit 1 sekian M, malah dilaporin tuh nalarnya kemana coba ya. Terus yang di hire malah pengacara. Agus. Emang ya selalu ada tipe-tipe orang yang tidak boleh dibantu di dunia ini. Agus, dari kamu saya makin belajar bahwa tidak semua orang itu patut untuk dibantu. Gue bisa bilang kalau Agus ini memanfaatkan Teknovi gak sih? Apa omongan gue salah? Apa terlalu kejam? Karena kayaknya kalau gue jadi Teknovi, kalau gue ada di posisi Teknovi ya, gue itu bakal merasa kalau gue itu dimanfaatkan. No, bukan karena gue gak ikhlas ngebantuin ini orang. Enggak, tapi gimana ya? Ya gimana sih? Lu pikir sendiri deh pakai akal sehat lu. Dibantu kumpulin donasi sampai 1,5 miliar. Tiba-tiba duitnya Agus, gue tahu secara hukum itu duit udah duit lu gitu. Gara-gara kan itu donasi udah jadi milik lu, ya berarti itu duit lu, terserah mau dipergunakan buat apa. Cuman permasalahannya Agus, poinnya bukan di sini Agus. Poinnya bukan permasalahan itu duit kan udah duit gua, suka-suka gua mau dipakai apa. Bukan itu Agus. Bahlul, gua tahu itu duitnya lu kasih ke keluarga lu buat ngebantuin keluarga lu mungkin. Tapi balik lagi Agus, bukan di situ poinnya Agus. Itu donasi buat lu pengobatan mata lu, buat lu pengobatan lu. Nangis-nangis jual cerita sedih. Agus sedih segala macem. Agus sedih, lebih sedih gue. Pontang-panting jualan ini, pontang-panting kerja ini, kerja itu, belum tentu gue dapat 1,5 miliar, tahu gak lo? Lu dikirimin orang baik dari Allah gitu ya, buat ngebantuin lu cari donasi, buat ngebantuin lu pengobatan gitu ya. Bukannya lu terima kasih malah ngelaporin lu. Daripada itu duit dikasih ke lu Agus, mendingan itu duit dikasih buat dibalikin ke yang donasi-donasi, atau itu donasi disalurkan lagi untuk orang yang lebih membutuhkan daripada lu. Atau menurut gue ya Gus ya, mendingan lu ambil itu donasi ya, biar itu duit donasinya itu diatur sama Teknovi buat pengobatan mata lu. Ntar kalau ada sisanya baru dirembukin mau diapain tuh sisa duitnya. Yang penting pengobatan mata lu dulu beres. Lu mau hidup selamanya pakai perban begitu? Nggak lucu Agus, nggak lucu. Lu bukan mumi. Lu bukan mumi. Untung Teknovi bisa ngadepin ODGJ. Kalau gue nggak bisa, sekalipun gue bisa, kesabaran gue juga nggak kayak Teknovi. Kayak ala-ala ngomong ya kan, mau ngambil jalur ekspres buat bisa metong duluan gitu ya kan. Udah. Orang kalau mau metong duluan pakai jalur ekspres itu kagak ada yang bilang-bilang. Kayak tiba-tiba ada aja tuh surat wasiat dari lu ya kan. Kagak ada orang mau metong jalur ekspres tiba-tiba ngomong gitu, gue mau metong, gue mau ini, gue nggak ada. Orang kalau mau ngambil jalur ekspres ya udah tiba-tiba metong, udah gitu say. Agus, jangan ada sama-sama ya lu kayak mantan gue ya kan. Bilang aku mau metong, aku mau ini, sampai sekarang orangnya masih hidup masih hidup sampai sekarang, masih napas dia. Kagak usah lu kebanyakan drama. Lu laki Agus, laki. Lu kalau mau metong ya tinggal metong gitu, kagak usah bikin pengumuman, gak usah bikin announcement gitu. Cuma nih ya, gue ngomong nih ya, gue nggak suka sama netizen yang justru mendukung perbuatan tersebut.
Karena mau gimana pun perbuatan tersebut, perbuatan mendukung hal tersebut itu adalah perbuatan yang salah. Cuman kalau emang si Agusnya mau ngambil jalur ekspres, ya udah biarin aja, tapi nggak usah didukung, ya. Kalau menurut kalian si Agus ini udah jadi orang jahat, ya kalian juga jangan jadi kayak Agus, jangan jadi orang jahat juga. Kalau dia mau metong, biarin aja dia metong, kagak usah didukung, nggak usah disuruh. Ntar kalau udah waktunya metong sendiri dia.